Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Manusia yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini. Setiap detik kehidupan yang dijalaninya adalah kerikil kecil bagi dasar bangunan masa tuanya. Setiap detak nafas kehidupan dilaluinya dengan kepuasan hati. Dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja yang dijumpainya. Bekerja keras. Bekerja keras artinya sungguh-sungguh berikhtiar. Bekerja dengan gigih untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Bekerja keras tidak hanya tentang banting tulang, mengeluarkan tenaga secara fisik. Khususnya sebagai pelajar, bekerja keras bisa dilakukan dengan belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Kemudian berdoalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Dengan demikian, bagi manusia yang meyakininya, maka doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya. Jangan lupa bertawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di mana ada gula, di situ ada semut. Sepertinya kurang tepat. Karena semut tetap hadir di mana-mana dengan aktif meski ada gula atau tidak. Oh ya, coba bentangkan tangan untuk menutup jalan yang dilalui semut. Semut tidak akan putus asa, apalagi berhenti, tapi terus berjalan mencari rute lain. Islam adalah agama yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk berkarya. Islam telah memerintahkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berkarya dengan berbagai cara. Pertama, Islam dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya. Kedua, diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Umar bin Khattab pernah melihat sekelompok orang di sudut masjid sesudah sholat Jumat. Umar bertanya, "Siapakah kamu?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Umar mengusir mereka dan mengatakan, "Janganlah seorang kamu berhenti mencari rizki dan hanya berdoa, 'Ya Allah, berilah aku rizki.' Padahal dia mengetahui bahwa langit belum pernah menurunkan hujan emas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, 'Dan apabila selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Ketiga, diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di alam ini. Keempat, diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezoliman. Kelima, diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas, dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak-anak menjadi soleh. Dan yang keenam, diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya. Ada 4 prinsip kerja keras yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Pertama, bekerja secara halal. Halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Kedua,
bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak, kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas punggung, lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang kaya, diberi atau ditolak." Artinya, setiap pekerjaan asal halal adalah mulia dan terhormat dalam Islam. Pekerjaan demikian lebih mulia dan terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang meminta-minta. Ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan, dan menunaikannya termasuk kategori jihad. Tegasnya, seseorang yang memerah keringat dan membanting tulang demi keluarga akan dicintai Allah dan Rasulullah. Keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial. Dan Islam mengecam keras sikap tidak peduli terhadap keadaan lingkungan sekitar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikanmu berkuasa atasnya." Setelah memenuhi 4 prinsip itu, maka nilai sebuah pekerjaan akan diukur dari kualitas niat dan pelaksanaannya. Itulah pekerjaan yang bernilai ibadah dan kelak akan mengantarkan pelakunya ke pintu surga. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Meski begitu, saat melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasul pun menggenggam tangan itu dan menciumnya secara bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya." Respon para sahabat terhadap perilaku Rasulullah ketika mencium tangan tukang pemecah batu yang kemudian diwujudkan dalam sebuah pertanyaan. "Wahai Rasulullah, seandainya kami bekerja seperti dilakukan orang itu, apakah kami dapat digolongkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka alangkah baiknya." Mendengar itu, Rasul pun menjawab, "Kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah." Setiap usaha yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Tanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam Islam, tanggung jawab disebut mas'uliyah. Allah berfirman, "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya." Tanggung jawab seorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, masyarakat, dan rakyatnya. Tanggung jawab itu bukan saja terhadap apa yang diperbuatnya, akan tetapi melebar sampai semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, atau anak yang soleh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun. Orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosanya, ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya. Mari kita terus mengembangkan kebiasaan dan pola hidup positif dengan bekerja keras dan tanggung jawab, agar hidup menjadi lebih baik lagi. Saat ini, contoh bekerja keras yang dapat disaksikan setiap hari, di mana saja adalah
bekerja keras untuk tidak terjangkit dan tidak menyebarkan virus COVID-19. Wabah atau penyakit menular sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah pes dan lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu pes, lepra, maupun penyakit menular lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah. Sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringatan kehati-hatian pada penyakit lepra juga dikenal luas pada masa hidup Nabi Muhammad. Rasulullah menasihati masyarakat agar menghindari penyakit lepra. Rasulullah bersabda, "Jauhilah orang yang terkena lepra, seperti kamu menjauhi singa." Di masa Khalifah Umar bin Khattab, wabah kolera menyerang negeri Syam. Khalifah Umar bersama rombongan yang saat itu dalam perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya. Umar pun meminta pendapat kaum Muhajirin dan kaum Ansor untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan, dan sebagian lagi berpendapat untuk membatalkan perjalanan. Umar pun kemudian meminta pendapat sesepuh Quraisy, yang kemudian menyarankan agar khalifah tidak melanjutkan perjalanan menuju kota yang sedang diserang wabah penyakit. "Menurut kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya kembali ke Madinah, dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat yang terjangkit penyakit itu," ujar sesepuh Quraisy. Namun di antara rombongan, Abu Ubaidah bin Jarrah masih tidak setuju akan keputusan khalifah. "Kenapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah?" ujarnya. Umar pun menjawab bahwa apa yang dilakukannya bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan untuk menuju ketentuannya yang lain. Keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan semakin yakin saat mendapatkan informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika Rasulullah melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. Begitupun masyarakat yang terkena wabah tersebut, untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayahnya. Ini merupakan cara mengisolasi agar wabah penyakit tersebut tidak menular ke daerah lain. Mari bersama kita lawan Corona. Selanjutnya, contoh bertanggung jawab yang mudah ditemui salah satunya di lingkungan sekolah. Misalnya ketika berlakunya kebijakan belajar dari rumah, sekretaris kelas memiliki tanggung jawab untuk 1. Menerbitkan jurnal dalam 1 minggu, yang dilakukan di malam Senin atau Senin pagi setiap minggunya. 2. Sekretaris memverifikasi jurnal untuk jurnal yang gurunya sudah mengajar atau jam mapel sudah lewat. 3. Sekretaris memasukkan daftar siswa yang absen pada tempat yang tersedia. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan ruang lingkup yang dipimpinnya. Seorang mukmin yang cerdas tidak akan menerima kepemimpinan itu kecuali dengan ekstra hati-hati dan senantiasa akan memperbaiki dirinya dan semua yang menjadi tanggungannya. Para salafus sholih banyak yang menolak jabatan sekiranya ia khawatir tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Sejak dari kecil, kita selalu diajarkan sikap sopan santun, jujur, adil,
toleran, dan berbagai aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat atau sosial. Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, "Jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian. Niscaya aku menjamin bagi kalian surga. Jujurlah jika berbicara, penuhilah jika berjanji, tunaikan jika dipercaya, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan, dan tahanlah tangan kalian." Ada 4 langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Yang pertama, menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Orang yang bekerja keras adalah orang yang dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia dapat memanfaatkan 16 jam untuk bekerja dan beribadah, dan 8 jam sisanya digunakan untuk beristirahat. Yang kedua, yuk gali dan kembangkan potensi diri dengan baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi manusia dengan fitrah cerdas, cerdas fisik, cerdas emosi, cerdas intelektual, cerdas kebajikan, dan cerdas akhlak. Ketiga, selalu fokus serta melabelkan diri dan berkata positif. Dalam kehidupan sehari-hari harus selalu fokus dan berani melabelkan diri bahwa pasti sukses dan berhasil. Dengan diiringi kata-kata positif, pasti bisa. Dan menjauhkan diri dari kata putus asa, tidak mampu, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah tekun dalam bekerja. Hendaknya pekerjaan yang ditekuni dilakukan dengan niat baik, profesional, dan kemauan yang kuat. Hikmah bekerja keras dan bertanggung jawab adalah menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Selalu berusaha melakukan amal saleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Hingga kita pun termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan.